Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Hari yang baru, semangat yang baru, mari kita mengawali hari ini dengan terus yakin bahwa Tuhan menyertai dan akan menolong kita. Masih dalam suasana semangat HUT 42 GKNF, saya akan membawa kita ke dalam sebuah perenungan firman Tuhan yang tentunya kami para hamba Tuhan bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara Jemaat boleh menjadi bagian dalam gereja ini, dan bersyukur juga bahwa Bapak Ibu Jemaat terkasih boleh ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Melalui bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Nehemia pasal yang ke-10 ayat 32-34, saya mengangkat tema ikut menyediakan kayu bakar. Demikian firman Tuhan, Nehemia pasal yang ke-10 ayat 32-34. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk mempersembahkan persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dalam bacaan firman Tuhan kita menarik sekali Bapak Saudara terkasih, bagaimana kita bisa melihat ada kebutuhan yang harus disediakan di dalam ibadah di bait Allah, yaitu kayu bakar. Nah, yang menarik bahwa kayu bakar itu adalah barang yang sangat penting yang harus selalu ada. Karena memang dalam konteks ibadah di saat itu, begitu banyak korban bakaran yang dipersembahkan sehingga membutuhkan kayu bakar yang banyak. Nah, yang menarik di sini dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita di dalam Esra pasal yang kedua ayat 43-58, dicatat di sana ada 392 orang budak di bait Allah yang memang mereka memiliki tugas menyediakan kayu bakar. Jadi mereka ini adalah budak dari keturunan dari hamba-hamba Salomo. Mereka punya tugas khusus. Tetapi menarik dalam bacaan firman Tuhan kita ada ketidakcukupan di sana. Jadi ternyata sekian ratus orang itu tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan kita, Nehemia di sana mencoba memecahkan masalah ini dengan menugaskan orang lain. Ya, tadi kita baca di ayat yang ke-34. Jadi bukan saja para budak, tetapi para imam, orang-orang awam juga diharapkan mendapatkan tugas tanggung jawab yang sama. Ya, mereka disuruh untuk juga menyediakan kayu bakar. Wah, luar biasa. Tugas yang dahulunya menjadi tugas dari para budak, ya, menjadi tugas bersama. Agar apa? Agar kelangsungan ibadah di bait Allah dapat terus berjalan. Artinya apa, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita? Kalau kita berpikir kayu bakar, menyediakan kayu bakar, mungkin dalam pikiran kita saat ini itu adalah hal yang sepele, hal yang receh, hal yang tidak berharga. Tetapi dalam konteks saat itu adalah hal yang sangat vital, hal yang sangat berharga, hal yang sangat luar biasa yang harus ada. Dalam konteks kita, dalam konteks kita sebagai bagian dalam gereja GKNF menyikapi 42 tahun gereja kita ada. Apapun kontribusi kita, apapun peran serta kita, sekecil apapun itu, sesederhana apapun yang dapat kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, itu luar biasa, itu berdampak luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan di pagi hari ini saya kembali lagi mengingatkan kita semua, mengajak kita semua, memotivasi kita semua untuk selalu ingat bahwa kita punya peran, kita memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan gereja, dalam kemajuan GKNF ke depannya. Saya berharap semakin banyak orang yang terpanggil untuk melayani. Saya berdoa kiranya semakin tahun, semakin hari, semakin banyak orang yang rindu ambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu, Tuhan sangat menghargai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwa
Masih dalam suasana semangat 42 tahun GKNF, kami diingatkan terus bahwa pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Pekerjaan Tuhan masih membutuhkan banyak orang yang berkontribusi. Oleh sebab itu, mampukan kami semua, agar kami semua terus disadarkan, terus dimotivasi, terus diingatkan bahwa peran kami sangat penting, kami sangat berharga bagi pekerjaan Tuhan. Untuk kemajuan Injil Kristus, untuk kemajuan kabar sukacita disebarkan di mana-mana. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang kami kasihi. Amin.